Di balik bungkus supremasi Syuriah, konflik PBNU mengungkap masalah tambang yang sebenarnya. Konflik di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sempat viral akhir-akhir ini semakin menunjukkan titik terang tentang inti masalah yang mengendalikannya. Awalnya muncul dengan risalah rapat harian Syuriah PBNU tanggal 20 November tahun 2025 yang meminta Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Konflik ini ternyata jauh lebih kompleks dari isu yang dipajang di permukaan. Isu Zionisme dan Syara sebagai framing issue. Awalnya, konflik ini dibungkus dengan 2 isu utama. Kehadiran narasumber yang diklaim terkait jaringan Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, lembaga kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama, dan dugaan pelanggaran hukum syara dalam tata kelola keuangan PBNU. Namun, seiring waktu, kedua isu ini mulai dipandang hanya sebagai framing issue, alat untuk menyembunyikan masalah yang sebenarnya terkait dengan pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama. Bibit konflik dari konsesi tambang di Muktamar Lampung. Perjalanan konflik ini tak lepas dari peristiwa di Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung. Pada saat itu, Presiden Jokowi mengajak santri dan generasi muda Nahdlatul Ulama untuk berperan lebih aktif dalam ekonomi nasional dan secara terbuka menawarkan dukungan dalam bentuk konsesi usaha baik di sektor pertanian maupun sumber daya mineral dan batu bara. Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi umat. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada. Sambutan tersebut kemudian berujung pada penandatanganan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 pada tanggal 30 Mei tahun 2024 yang merevisi PP nomor 9 Juni tahun 2021 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam revisi tersebut, disisipkan ketentuan baru yang memberi prioritas penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama. Selain itu, Kiai Haji Said Akil Siros menyebutkan adanya campur tangan Jokowi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Lampung dengan tujuan memastikan beliau tidak terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBNU akibat sikapnya yang sering mengkritik kebijakan pemerintah. Setiap ada kemungkarotan, penyembahan kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, sekali ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Nasional Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, dan beliau sangat menerima. Kalau dikritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran ya, itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti 2 hari 3 hari kemudian panggil, minum teh bareng, diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya. Beberapa kritikan juga. Kekuasaan yang mana? Yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya.
Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Enggak juga dong. Enggak malah ya. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Peran Bahlil Lahadalia dalam implementasi konsesi tambang. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berperan penting dalam proses implementasi PP tersebut. Ia mengkonfirmasi bahwa Nahdlatul Ulama adalah ormas pertama yang meminta izin tambang ke negara dan telah membuat badan usaha khusus untuk mengelolanya. Selain itu, ia juga mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan bekas lahan milik PT Kaltim Primakol sebagai lokasi WUPK untuk PBNU. Akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Tentang formulasi pengelolaan, nanti kami cari formulasi kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional. IUP ini tidak dapat dipindah tangankan. Ini sangat ketat. Tidak gampang sebab IUP ini dipegang oleh koperasi organisasi kemasyarakatan itu. Dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Rapat pleno Syuriah dengan dalih supremasi, diduga tutupi kepentingan tambang. Sementara itu, Syuriah PBNU yang diduga kuat dipengaruhi oleh Prof. Muhammad Nuh dan Saifullah Yusuf justru mengadakan rapat pleno pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Rais EM PBNU Kiai Haji Miftahul Akhir menyatakan bahwa rapat pleno adalah bagian dari proses untuk menguatkan supremasi Syuriah di struktur PBNU, dengan alasan bahwa Syuriah merupakan pemilik Nahdlatul Ulama. Sebelum rapat pleno dilaksanakan, Prof. Muhammad Nuh telah menegaskan bahwa agenda rapat tersebut akan tetap digelar meskipun mendapat saran dari Mustasyar PBNU untuk membatalkannya dalam silaturahmi di pesantren Tebuireng pada Sabtu. Kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun lueng. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Posisi Surya itu posisi supremasi dan beliau OSM dan lembaga Suryanya sudah mengambil keputusan. Artinya sudah final? Ya, oleh itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya mengangkat PJ yang baru. Itu nanti tanggal 9. Belum tentu semua. Ini konteksnya bukan Israel atau percaya dengan panjenengan akhir-akhir. Ini konteksnya adalah pemberian sanksi. Banyak pihak melihat dalih supremasi Syuriah ini sebagai sarana untuk menutupi kepentingan yang sebenarnya terkait dengan konflik penguasaan tambang dan aliran dana yang terlibat, dan kesedihan masyarakat terhadap konflik dan konsesi tambang. Islah Bahrawi mengaku sangat sedih hingga ingin menangis melihat konflik di PBNU saat ini. Menurutnya, apa yang terjadi sekarang seolah-olah menjungkir balikan nilai-nilai kesederhanaan dan ketawaduan yang ia fahami tentang Nahdlatul Ulama. Ia menyinggung adanya kabar tentang konflik penguasaan tambang dan aliran dana puluhan miliar rupiah dari pengusaha kepada oknum-oknum bersorban. Ia menyatakan rasa terpukul dengan pola hidup dan cara berpikir para pengurus yang dianggap telah mengkhianati para muassis Nahdlatul Ulama, serta memperingatkan adanya orang yang numpang makan di Nahdlatul Ulama tapi bersorban, mereka yang menggunakan jubah kesalehan dan atribut agama hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau cuan. Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Saya tidak tahu terafiliasi ke sana, tapi ketika saya tanya-tanya, saya dengar-dengar katanya terafiliasi dengan Boy Thohir. Boy Thohir. Ya, Okay. kalau bagi saya nih, mending balikin aja tuh tambang. Akan sangat konyol sekali bagi NU kalau NU rontok hanya gara-gara kelakuan pencoleng-pencoleng seperti ini gitu. Kalau saya melihat NU ini memang desain tambang di dalam NU ini adalah desainnya memang akan dijadikan mesin
sekaligus independen secara pendanaan lewat tambang ini di 2029. Untuk kepentingan siapa? Ya mungkin saja untuk kepentingan Pak Jokowi. Bagi mereka ini bukan uangnya NU, bagaimanapun ini adalah blessing dari presiden sebelumnya. NU kan cuma sebagai alat untuk numpang lewat saja. Dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam agenda-agenda besar mereka. Kan pasti begitu. Apalagi orang-orang yang sudah diijon ini sudah terikat dengan uang dan sebagainya, sehingga dengan segala cara, dengan militansi kekuatan penuh, dia harus menghilangkan obstacle-obstacle yang menghalangi niatannya dia. Karena kalau tidak begini, Puang, kalau proyek ini tidak jadi kepada pihak PT APN misalnya, karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar 5 kali dari sejak Januari 2024. Kami ada catatannya, coba lihat. Wah, ini udah dapat dari mana? Oke. Nah ini 6 miliar. Bahasanya, bahasa dari RTGS-nya itu jaminan kerjasama tambang batu bara. Oke. YUPKA PT BUMN. PT BUMN ini perusahaannya PBNU. Dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring, SKPP. Ini perusahaan siapa itu? Yang dari Sama. Ini pasti perusahaan cangkangnya juga. Saya nggak tahu, kemudian di-divert dari SKPP ini di akhir-akhir transaksi akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara. Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN. Setelah itu dari APN seterusnya. Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah. Yang mentransfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang 40 miliar ini kalau kita hitung. Nah itu masuk ke rekening PBNU memang. Dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendahara umum. Nah ini artinya apa? PBNU sudah terikat 40 miliar di awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang nanti PBNU pada ujungnya ternyata tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang digugat adalah orang-orang yang membuat komitmen uang puluhan miliar ini. siapa gerangan orang-orang itu? Ya saya nggak tahu, tapi yang punya akses dengan ini kan pastinya bendahara umum. Dalam hal ini bendahara yang sebelumnya ya? Iya. Siapa? Pak Good Fund ya? Ya, Good Fund misalnya. Oke. Dan kalau kita mau melihat konfigurasi pertempuran hari ini di PBNU kan sudah kita bisa baca itu. Rois Am dengan Sekjen dengan PBNU di satu sisi. Di satu sisi sini sendirian itu kan Yahya Khalil Stakuf. Artinya ini kan sudah tergambarkan seperti ini, siapa yang ingin membuang siapa. Kan yang ingin dipecat kan sebenarnya Yahya Khalil Stakuf awalnya. Artinya ya mungkin dia yang dianggap batu sandungan, Puang. Karena mungkin mungkin nih bayangan saya, ya kan kita nggak bego-bego amat lah meskipun saya nadien jalanan. Karena mungkin, Puang, karena di PT BUMN ini kalau kita lihat akte notarisnya, Gus Yahya itu adalah direktur utama. Sebagai ketua umum kan? Iya, dan juga ketua koperasi. Oke. NU. Artinya betul-betul dia itu memiliki kekuatan dan otoritas penuh untuk bisa menentukan ya dengan perusahaan ini atau tidak dengan perusahaan ini. Oke. Nah ini dianggap obstacle. Itu kenapa dipecat mungkin. Bayangan saya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat di sini, jujur saya tidak mau berpihak kepada siapapun dalam hal ini. Toh buat saya juga tidak ada kepentingan apapun juga. Saya hanya ingin menjaga NU. Tapi kemudian persoalan ini menjadi lebih krusial menurut saya dengan Rois Am bergabung dengan mereka ini kan menjadi tanda tanya besar. Bergabung dengan mereka itu Dengan pihak yang memecat. dua orang yang memecat itu. Iya. Jadi, Dan yang menjadi motor terdepan proses pemecatan ini kan Rois Am. Kan Ki Miftahul Akhyar yang dimajukan ke mereka. Kenapa? Karena yang bisa menurut mungkin dari pihak yang kubu yang satu lagi yang bisa memecat kan hanya Rois Am. Kalau Bendum dan Sekjen itu kan tanfid, artinya dia berada di bawahnya ketua umum. Iya. Mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj juga mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah karena lebih banyak mudarat daripada manfaat dan mencederai kitah organisasi. Banyak kelompok lingkungan dan masyarakat sipil juga mengkritik kebijakan ini. Seperti warga Nahdlatul Ulama Alumni UGM yang menolak ormas keagamaan mengelola tambang karena potensi kerusakan lingkungan, perubahan iklim, pelanggaran hak masyarakat lokal, dan risiko korupsi yang sering menyertai sektor pertambangan.
Mereka juga mengingatkan PBNU tentang dosa sosial dan ekologis yang bisa ditimbulkan oleh ekstraksi sumber daya alam. Oleh karena itu, pertama dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas, saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. Nah, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat saya dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madornya lebih besar. Antara lain apa? Ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu. Saiful yang di backup oleh Gus Am. Antaranya faktor ini sebab apa? Tambang ini. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam. Yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara ketua umum dan sekjen. Yang sekjen di belakangnya ada Gus Am. Oke. Kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBNU? Iya, saya katakan pertama kali mendengar saya nyambut gembira lah, welcome lah. Tetapi setelah sekarang kita renungkan dalam-dalam, jelas sekali madornya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadi bersatu, kompak, perang saudara, gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi, kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan, ternyata belum sampai ke sana sudah jelas. Di sini sudah pecah, sudah mador, sudah melahirkan kemadorotan. Oleh karena itu, pendapat saya kembalikan sebagai mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan itu jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi MK itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritisnya. Peran mustasyar dan kiai sepuh dalam mencari resolusi. Para mustasyar dan sesepuh Kiai Nahdlatul Ulama adalah tokoh berpengaruh secara moral dan budaya dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Dalam konflik ini, peran mustasyar sangat penting, karena konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan Majelis Tahkim PBNU dikarenakan yang berada di Majelis Tahkim adalah Rais Eyam yang sedang terlibat konflik. Pertemuan di Ploso dan forum mustasyar di pesantren Tebuireng dihadiri tokoh Nahdlatul Ulama karismatik, termasuk Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Nur Huda Jazuli, Prof. Kiai Haji Maruf Amin, dan Kiai Haji Said Akil Siroj, yang semua bersepakat bahwa Gus Yahya masih menjadi ketua umum. Pengambilan keputusan strategis terjadi dalam musyawarah kubro alim ulama dan sesepuh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo, yang diikuti ratusan perwakilan PWNU, PCNU, dan PCINU dari berbagai wilayah. Hasil musyawarah kubro meliputi, Rais EM PBNU dan Ketua Umum PBNU diminta melakukan islah sungguh-sungguh maksimal 3/24 jam demi menjaga marwah organisasi. Jika proses islah tidak terrealisasi, forum meminta kewenangan PBNU diserahkan kepada mustasyar untuk menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun ke-2026. Jika Muktamar dipercepat tidak terwujud, akan digelar Muktamar luar biasa paling lambat sebelum keberangkatan kloter pertama Jemaah Haji 2026 dengan dukungan minimal 50% plus 1 dari PWNU. Kekuatan moral Kiai Sepuh Mustasyar berdasar tradisi keulamaan Nahdlatul Ulama yang dihormati oleh mayoritas struktur. Musyawarah kubro dan seruan islah menilai konflik yang berkepanjangan meruntuhkan wibawa dan kepercayaan publik terhadap Nahdlatul Ulama sebagai jamiah Islam terbesar di Indonesia, dengan resolusi yang menekankan rekonsiliasi internal dan meminimalkan intervensi hukum eksternal. Konflik mengemuka di penghujung ke-2025. Bibit-bibit potensi konflik sebenarnya sudah terlihat sejak pemberian konsesi tambang tersebut. Namun, ketegangan baru benar-benar terasa di penghujung tahun 2025, yang akhirnya meledak dengan risalah rapat yang meminta pengunduran diri Gus Yahya. Seolah-olah tutupannya terlepas, masalah terkait tambang, peran pemerintah, dan pengelolaan aset Nahdlatul Ulama mulai terbuka sebagai inti dari semua ketegangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi wa jumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa di ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidak, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada, kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua, bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Apalagi auditnya Allah. Aduh, Masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah, sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa, lagi apa kita ini, dan apa yang bisa kita lakukan, mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk mustasyar juga. Termasuk mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU, dan ini sudah menjadi tertawaan, istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim, semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot. NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga azumatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Lastu saya, kalau saya bukan syekh belum, lastu mayati budabiba. Masih muda lah. Katakan Mbak Anwar yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebu Ireng, apalagi
Maulid Nahdah, Maulid Jam'iyah di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan di Lirboyo yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI suruh menghormati, Wahabi suruh menghormati. Kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, Pelosok Tebuireng. Apa ini belum kalau misalkan naudzubillah kalau penguasa pemerintah ikut campur terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am, kalau dari istana menunjuk gimana yuk, seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya, remeh, bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang dituduhkan kepada saya melalui cara apapun dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan. Dan kedua, sejak detik pertama saya senantiasa juga menginginkan islah, dan saya siap untuk berislah binaan alal haq, tidak binaan al batil. Dan saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh hadirin dari PWNU dan PCNU seluruh Indonesia dan juga taujihat dari para mustasyar. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PWNU dan PCNU seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rais Am memohon waktu untuk menghadap. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban. Saya akan tunggu sampai 3 kali 24 jam dan saya akan melapor kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.